Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrida Mustikarani, NIM 182111339. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku guna memenuhi tugas mata kuliah Bantuan Hukum Ekonomi Syariah yang diampu oleh Bapak Yusuf Wibisono, SAG, MSI, SHEL. Buku yang akan saya review yaitu buku yang berjudul Bantuan Hukum di Indonesia yang ditulis oleh Febri Handayani, SHI, SHMH. Seperti ini cover dari bukunya. Untuk yang selanjutnya yaitu identitas dari buku. Buku ini berjudul Bantuan Hukum di Indonesia karya Febri Handayani, SHI, SHMH. Kemudian, desain sampul dan tata letak oleh Kukuh Adi Prabowo. Buku ini diterbitkan oleh Kalimedia, Yogyakarta, merupakan cetakan pertama pada tahun 2016. Nomor ISBN dari buku ini 978 602 6827 296. Buku ini terdiri dari 289 halaman yang di dalamnya dibagi menjadi 9 bab. Untuk yang selanjutnya yaitu sekilas tentang penulis Febri Handayani. Febri Handayani lahir di Padang pada tanggal 8 Februari tahun 1983. Beliau merupakan dosen tetap pada jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Suska Riau sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang. Beliau selain aktif mengajarkan pada mata kuliah Bantuan Hukum, beliau juga sudah menulis beberapa buku serta artikel jurnal dalam jurnal ilmiah serta telah melakukan beberapa penelitian. Yang selanjutnya yaitu sinopsis dari buku yang berjudul Bantuan Hukum di Indonesia. Buku ini berisi tentang penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga negara Indonesia. Buku ini dapat digunakan sebagai pedoman terkait tentang proses pemberian bantuan hukum secara teori maupun praktik sesuai dengan kebutuhan para akademisi maupun praktisi, terutama mahasiswa, untuk mendukung proses belajar pada mata kuliah bantuan hukum. Untuk yang selanjutnya yaitu isi dari buku ini. Buku ini terdiri dari 9 bab. Bab pertama berjudul Bantuan Hukum. Di dalamnya terdapat pengertian bantuan hukum, ruang lingkup bantuan hukum, konsep bantuan hukum, dan lain-lain. Kemudian disusul bab yang kedua berjudul Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia. Kemudian bab yang ketiga berjudul Advokat di Indonesia. Di dalamnya menjelaskan mengenai pengertian advokat, hak dan kewajiban advokat, sejarah terbentuknya advokat, dan lain-lain. Kemudian bab yang keempat berjudul Panduan Bantuan Hukum di Indonesia. Di dalamnya menjelaskan mengenai bagaimana panduan pemberian bantuan hukum yang merupakan hak warga negara Indonesia. Di dalamnya juga menjelaskan mengenai apa saja hak yang didapatkan oleh warga negara mengenai pemberian bantuan hukum tersebut. Kemudian bab yang kelima berjudul Pedoman Bantuan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kemudian bab yang keenam berjudul Hukum Acara. Di dalamnya menjelaskan mengenai apa itu hukum acara perdata, apa itu hukum acara pidana, dan apa itu hukum acara Mahkamah Konstitusi. Kemudian bab yang ketujuh berjudul Surat Kuasa. Di dalamnya menjelaskan pengertian surat kuasa, berakhirnya kuasa, jenis kuasa, dan apa itu kuasa menurut hukum. Kemudian bab yang ke-8 berjudul Bantuan Hukum Litigasi dan Bantuan Hukum Non-Litigasi. Di dalamnya menjelaskan apa itu bantuan hukum litigasi dan apa itu bantuan hukum non-litigasi. Dan yang terakhir bab yang ke-9 berjudul Lembaga Bantuan Hukum. Di dalamnya menjelaskan tentang apa saja organisasi bantuan hukum yang ada di Indonesia. Baik, setelah saya melihat dan membaca keseluruhan dari buku ini, saya menemukan beberapa kelebihan dan kekurangan yang ada di dalamnya. Kelebihannya antara lain yang pertama, desain cover atau sampul depannya sangat unik sekali. Kemudian yang kedua, meskipun buku ini tergolong buku yang lumayan tebal namun tidak
menyusahkan saat dibawa karena ukuran lebarnya yang standar. Kemudian yang ketiga, perpaduan antara kertas dan warna tintanya sesuai sehingga tidak menyulitkan saat dibaca. Kemudian yang keempat, bahasa yang digunakan dalam menguraikan materi sangat mudah dipahami. Kemudian yang kelima, struktur atau sistematika penulisannya sudah sesuai dan sudah terstruktur dengan baik. Kemudian kekurangan yang terdapat dalam buku ini. Yang pertama, tidak mencantumkan glosarium pada bagian penutup buku. Glosarium berfungsi untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam materi. Kemudian kekurangan yang kedua, terdapat beberapa penjelasan materi yang penjelasannya dijelaskan secara bertele-tele. Kesimpulan saya pada review buku kali ini, buku yang berjudul Bantuan Hukum di Indonesia, buku ini sangat luar biasa sekali, isinya lengkap dan menjelaskan mengenai bantuan hukum di Indonesia. Saya merekomendasikan buat teman-teman, khususnya mahasiswa, untuk membeli buku ini sebagai rujukan atau pedoman dalam mengikuti mata kuliah bantuan hukum. Kemudian harapan saya kepada penulis untuk terus berkarya dan melahirkan karya-karya baru yang lebih luar biasa lagi. Kemudian harapan saya kepada pembaca setelah membaca buku ini supaya dapat menambah wawasan dan menambah pengetahuan mengenai bantuan hukum di Indonesia. Mungkin itu tadi penjelasan review buku yang berjudul Bantuan Hukum di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.